Ya, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bergabung di dalam program ibadah online kami, yaitu Sunday Word of Life. Hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026 atau dalam penanggalan Ibrani, kita sudah ada di tanggal 23 bulan Iyar 5786. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman yang tentunya akan membawa kita terus makin masuk ke dalam pengertian yang baru, pengertian yang lebih dalam, terlebih khusus tentang covenant, tentang Pesah yang nanti akan ada hubungannya juga dengan Shavuot. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perayaan Shavuot atau Pentakosta. Mari Bapak Ibu semua, teman-teman yang menyaksikan tayangan online ini, kita berdoa untuk kita bisa memulai ibadah online pada hari ini. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Engkau Bapa, diberkatilah Engkau, diberkati namamu yang kudus. Terima kasih bahwa Engkau terus membawa setiap kami masuk dari musim ke musim, di dalam tuntunanmu, di dalam firmanmu, di dalam semua pesan yang Kau taruh di dalam setiap musim. Terima kasih Aba. Dan saat ini dimanapun kami berada, biar kebenaran firman-Mu yang akan kami terima itu dapat memberikan kelepasan, kemerdekaan bagi setiap kami. Ruach Kodes, nyatakanlah kehadiran-Mu atas setiap kami pada pagi ini, sehingga firman yang akan kami terima dapat menjadi berbuah di dalam setiap kehidupan kami, dan namamu dimuliakan melalui hidup kami. Dalam namamu Yeshua HaMasiah kami berdoa. Amin. Yeshua, 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 He's returning over the mountain of Yerushalayim.
Returning over the mountain of Jerusalem, will reign in Israel, waiting for your return, oh Yeshua is returning. Is returning over the mountain of Jerusalem, will reign in Israel, waiting for your return, oh Yeshua. שכבו את ציון, כל דודים לזמן, וקלטו כאן מחכה, מנעלי ההיכלים, לא שכחו את ציון, כל דודים לזמן, וקלטו מחכה. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua, 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 oh, Yeshua, you are King, Yeshua. Yeshua, hallelujah, Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, you're the great I am.
You're the great I am. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. Oh, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. There is power in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. I am one with the Son of God. I'm protected. He watches over me. He never sleeps. He never slumbers. I am glad He knows my name. Hallelujah. I give you the glory and honor, Yeshua, my God. Lion of life, Hosanna to the one who reigns forever. My Father, my Maker, I love you, my healer, Redeemer. Lord, you reign forevermore. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. Oh, Yeshua, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. You're the great I am. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak dimuliakan, oh Yeshua. Permuliakanlah namamu, Aba, dipermuliakanlah namamu. Oh Yeshua HaMashiach, penebus kami, Juru selamat kami, dimuliakanlah Engkau. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau, oh Yeshua. Oh Yeshua. Kalau pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama, kami mau menerima tuntunan arahan kebenaran firman-Mu. Kami mau membangun hidup kami sesuai dengan kebenaran. Kami mau membangun hidup kami sesuai dengan ketetapan yang Kau berikan pada kami. Seperti Daud berkata, ajarkanlah aku berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Kami pun mau berjalan sesuai dengan ketetapan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Aba, kami menyambut kebenaran firman dan Roh Kudus, kalau roh kebenaran itu jelaskan kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu, supaya kami berjalan tepat seperti apa yang Kau ajarkan. Dalam nama Yeshua Mesias, haleluya. Amin, amin, dan amin. Ya, Bapak Ibu, Shalom Boker Tov, selamat bergabung dalam acara Soal kita pada hari ini. Nah, ini adalah hari yang kembali saya harus melanjutkan dari apa yang Tuhan singkapkan kepada kita, bagaimana kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Kalau Anda lihat ayat-ayat seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan, aku ini Tuhan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dikatakan. Di situ bukan rancangan kecelakaan ya, tapi rancangan yang memberi hari depan penuh dengan pengharapan. Itu rancangan yang Tuhan berikan melalui
Nabi Yeremia. Nah, sekarang bagaimanakah kita menempuh rancangan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita? Kemudian kita lihat bagaimana Yeshua, dia berkata di dalam Yohanes 14, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup. Dan apa yang disampaikan oleh Yeremia 29 ayat 11 itu dilanjutkan oleh Yeshua sendiri, dikatakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup. Jadi apa yang harus kita ketahui tentang hal ini? Ya, sudah beberapa waktu terus-menerus saya bicarakan hal ini, Bapak Ibu, karena kita kan orang-orang yang percaya kepada Yeshua sebagai Hamasiah, sebagai Sang Juru Selamat buat kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan berkata, aku punya rancangan dan rancangan itu sudah ada padaku, dan Dia mau supaya kita menempuhnya. Dan dalam kita menempuh perjalanan sesuai dengan rancangan yang Yeshua katakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah kehidupan itu. Dan Tuhan mau kita menempuhnya sampai kita memperoleh kehidupan. Tetapi bagaimana kita menempuhnya, bagaimana sampai kehidupan itu datang kepada kita, kita tidak bisa terlepas dari pengajaran, pembelajaran dari contoh yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Karena itu merupakan pola yang Tuhan memang sudah tetapkan. Maka itu saya harus selalu ingatkan bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kekristenan itu tidak mungkin terpisah dengan apa yang ada pada orang Yahudi. Dari kehidupan mereka, kita harus belajar banyak dari mereka. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Jadi ini bangsa Israel ini, Bapak Ibu, adalah satu bangsa memang yang dipilih untuk supaya pencipta langit dan bumi ini memperkenalkan dirinya kepada seluruh manusia nantinya. Tapi Tuhan pilih keturunan Abraham ini supaya nanti keturunan Abraham ketika mereka sudah menjadi bangsa, yaitu bangsa Israel, diperlihatkan bagaimana Tuhan betul-betul sebagai sang pencipta, tapi Dia mau supaya ciptaannya berjalan dalam rancangan yang Dia sudah tetapkan untuk kita ikuti. Nah, yang ini kita tidak boleh lewatkan, karena kalau kita mau berbicara tentang Injil, bahkan Injil itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama. Tapi kemudian bagaimana sebagai orang-orang Kristen kita tidak melihat Injil itu dari keseluruhan. Padahal gospel, Injil itu adalah kabar dari sorga yang ternyata sudah diberikan ya kepada Abraham ya. Dan akhirnya keturunannya itu harus tahu. Nah, di dalam apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, bahwa nanti keturunannya ini akan mempunyai satu perjalanan, saya katakan ya, akan mempunyai satu perjalanan, di mana pada perjalanan ini mereka harus menempuhnya, tidak berjalan sembarangan. Mereka akan menempuh perjalanan ini sampai ke tanah janji. Jadi kalau kita lihat dalam keseluruhan topik yang ada dalam Alkitab, Injil itu berita tentang Tuhan, tentang penebusannya, tentang perjanjiannya, dan tentang perjalanan sampai ke tanah janji. Itu Injil, itu the whole gospel, itu Injil sepenuh. Makanya tidak bisa terlepas dari apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Dan bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan tuntunan, itu jelas sekali. Dan di dalam tuntunan Tuhan mulai mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan. Jadi ketika bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, kemudian setelah keluar, lalu mereka berhenti di Gunung Sinai karena Musa harus naik. Musa menerima hukum Taurat, dan itu menjadi satu ketetapan yang harus mereka pegang sehingga mereka sampai ke tanah janji. Begitu padatnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah janji, begitu padatnya. Nah, kalau saya bisa bagi dua, yang pertama, bangsa Israel harus belajar satu hal yang penting. Yang kedua, setelah dari Sinai menuju ke tanah janji, di situ mereka juga belajar tentang namanya ketetapan-ketetapan. Jadi padat itu perjalanannya. Nah, itu menjadi pola, itu menjadi contoh, itu menjadi blueprint yang harus kita ikuti sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau saya lebih suka pakai nama Yeshua. Nah, ketika kita percaya kepada Yeshua, ketika kita menerima Yeshua sebagai juru selamat, ini yang harus kita pahami, bahwa kita, waktu kita menerima Yeshua sebagai Tuhan, kita harus sadar bahwa kita itu
dilepaskan, ya. Dan waktu kita dilepaskan itu peristiwanya sama seperti apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga dilepaskan dari perbudakan manusia, tapi kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Nah, apa yang Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel, kita harus lihat bagaimana waktu mereka keluar dari perbudakan, lalu mereka berjalan menuju tanah janji. Ini tidak bisa kita abaikan. Kalau kita ignore, kalau kita abaikan, nanti tuntunan di dalam perjalanan hidup kita nggak jelas. Tidak jelas karena bagaimana? Jadi yang saya harus tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua dia sang juru selamat, tapi dia juga sebagai pintu. Karena Yohanes berkata, akulah pintu. Pintu kemana? Pintu supaya kita masuk dalam satu keluarga, di mana keluarga sulung itu adalah bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa lain itu diundang masuk di dalam keluarga besarnya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa masuk? Tentu ketika kita mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Paulus mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yeshua membuat yang jauh menjadi dekat. Di dalam statement Paulus tentang yang jauh menjadi dekat, itu maksudnya antara bangsa-bangsa lain yang disebut dalam bahasa Ibrani Goyim dengan Israel itu menjadi satu. Yang tadinya jauh tapi menjadi dekat oleh perjanjian darah, ya. Ini ayat yang ditampilkan oleh media. Jadi ini ketika darah Kristus itu mempersatukan kedua belah pihak, maka apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada bangsa Israel itu harus kita perhatikan, itu harus kita lihat. Karena itulah caranya Tuhan mendidik mereka, bangsa Israel. Caranya Tuhan memperlengkapi mereka, caranya Tuhan menjadikan mereka. Ingat di dalam surat Yesaya pasal yang ke-43 dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut, itu juga yang akan kubentuk dan kujadikan. Sekali lagi, itu Yesaya 43 ayat 7. Umatku atau everyone dalam bahasa Inggris, everyone that is called by my name, ya. Setiap orang yang dipanggil di dalam namaku, yang telah kuciptakan untuk kemuliaanku, aku bentuk dia untuk kemuliaan. Setiap orang, kalau bahasa Indonesia berkata semua orang yang disebut dengan namaku. Nah, ini kisah Israel ini adalah, Israel itu nama pemberian Tuhan kepada Yakub. Jadi ketika Yakub itu menyandang nama baru, itu di dalamnya ada nama Tuhan. Nah, perjalanan bangsa ini, inilah perjalanan di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi tidak bisa keluar dari apa yang Tuhan persiapkan kepada mereka, ya. Bahwa Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah janji, tapi orang-orang yang telah dibentuk dan dijadikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa waktu mereka keluar dari Mesir, mereka memiliki mental budak. Untuk mengeluarkan mental budak, bukan hanya mereka dikeluarkan dari perbudakan. Ingat ya, bukan hanya kita ditebus, dilepaskan dari dosa, tapi mental dosa harus dilepaskan. Nah, bangsa Israel sudah keluar tuh dengan tanda-tanda ajaib. Kalau Anda lihat bagaimana caranya bangsa Israel keluar, itu dengan tanda-tanda ajaib. Semua dari pihak Tuhan. Tapi setelah mereka keluar dari perbudakan, rencana Tuhan adalah mengeluarkan mental budak dari mereka. Karena mereka akan jadi pewaris. Dan untuk mewarisi apa yang Tuhan berikan, supaya kita juga berjalan dalam rancangan Tuhan itu, Tuhan mau supaya tabiat-tabiat dosa, mental dosa, akibat-akibat yang diperbuat oleh dosa. Anda perlu tahu akibat yang diperbuat oleh dosa itu adalah kutuk pastinya. Nah, kutuk itu kalau dia masuk kepada jiwa, maka jiwa manusia rusak. Nah, kutuk itu kalau masuk dalam tubuh, maka tubuhnya sakit-sakitan. Nah, kutuk itu kalau masuk di dalam gaya hidup, kita lihat banyak orang hidupnya selalu berkekurangan, selalu terikat dengan hutang, selalu gagal, dalam apapun gagal. Itu juga bagian dari kutuk loh. Kalau ada di antara Anda yang mungkin selalu mau bekerja, berusaha apapun selalu gagal, itu juga kutuk. Lalu apa? Kutuk itu juga masuk dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga yang bercerai, keturunannya juga bercerai.
Banyak orang-orang yang berselingkuh, keturunan juga berselingkuh, itu kutuk. Nah, kutuk itu harus dilepaskan dari kesadaran dari kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita bukan hanya dilepaskan dari dosa, tapi kutuknya harus keluar dari kita. Karena kutuk itu sudah menjadi atmosfer di dalam hidup kita. Kutuk itu menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Yang Daud katakan, itulah dosa yang tidak kusadari. Itu sudah ada dalam kehidupan manusia. Nah, untuk supaya kutuk ini keluar dari kehidupan manusia, Tuhan mengajar kepada bangsa Israel bagaimana caranya supaya mereka betul-betul terlepas. Bukan hanya mereka keluar dari perbudakan Mesir, tapi mental budaknya yang diakibatkan dari perbudakan itu ada. Itu harus keluar karena Tuhan sedang mencetak, seperti Yesaya 43 ayat 7 tadi. Tuhan sedang mempersiapkan, ya, sebab ada nama Tuhan di situ. Karena ada nama Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan untuk dicetak mereka, untuk mereka dijadikan, sehingga kemuliaan Tuhan ada di situ. Jadi itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Lalu kita bagaimana? Sama. Setiap orang, Paulus katakan, sudah ada dosa. Bahkan sebelum kita jadi pun, menurut Roma pasal 9, sebelum kita tahu berbuat jahat, ada dosa di situ, dan rencana Tuhan juga sudah ada di situ. Tapi bagaimana kita lihat satu keturunan lahir ternyata sudah menerima warisan. Jadi kalau saya lihat anak-anak yang innocent, waktu masih kecil mereka lucu, tapi seiring waktu mereka bertumbuh, tabiat dosa ada di situ. Dan benar apa yang dikatakan, manusia itu cenderung mau berbuat jahat. Kenapa? Dosa sudah masuk dalam karakter, sekalipun dia masih kecil. Nah, bagaimana dong? Ya, kita harus mengerti supaya jangan sampai keturunan kita cetakannya sama seperti orang-orang yang ada. Yang makanya pemahaman tentang seseorang dilepaskan dari kutuk itu harus kita tahu bagaimana caranya. Yaitu kita harus punya kesepakatan, karena di dalam diri kita itu ada free will. Dan Tuhan tunggu free will ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu kita punya kesadaran aku harus terlepas. Nah ini, nah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, mereka harus berhenti di satu area namanya Rafidim. Itu sudah merupakan rancangan Tuhan tuh. Mereka ada di situ. Ya, kalau saya perlihatkan ini, yang Keluaran 17 ayat 1 saya sudah bagi di minggu lalu, tapi saya bagi lagi sekarang karena kelanjutannya. Kemudian berangkatlah segenap bangsa jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Akhirnya begitu banyak tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Perhatikan ini. Jadi memang Tuhan mau mereka berhenti di persinggahan dan persinggahan dan persinggahan. Ada berapa banyak itu persinggahan. Tujuannya apa sih mereka harus berhenti di persinggahan? Supaya mereka merenungkan kembali bagaimana Elohim melepaskan mereka lewat satu perjanjian yang Tuhan buat atas mereka. Nah ini dia, kenapa mereka harus tahu tentang perjanjian? Karena perjanjian itu atau covenant itu adalah bukti dari kesepakatan. Covenant itu adalah bukti dari kesepakatan. Tapi pada waktu itu dari pihak Tuhan terlebih dahulu, Tuhan mengadakan kesepakatan di dalam Trinity, di dalam keilahian. Dia bersepakat ini harus tergenapi, sebab dia menggenapi apa yang dia katakan kepada Abraham, bahwa bangsa Israel akan keluar oleh karena ada perjanjian. Kalau Anda mundur lagi kepada zamannya Abraham, bagaimana Tuhan melatih Abraham, bagaimana Tuhan menjelaskan kepada Abraham bagaimana Abraham memahami tentang perjanjian. Tidak hanya dia ngomong, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, tapi Tuhan bilang begini, kamu harus disunat. Jadi ada bagian yang dilepaskan secara sadar bahwa kalau kamu masuk dalam perjanjianku, kamu harus disunat. Jadi pada waktu itu Abraham tidak memberontak. Waktu dia disunat di usia yang sudah tua itu, dia harus merasakan bagaimana perjanjian Tuhan ada di dalam dagingnya. Dia harus merasakan bagaimana perjanjian Elohim ada di dalam dagingnya lewat sunat itu. Nah, jadi bapak leluhur mereka Abraham itu mengerti bahwa perjanjian itu harus disepakati. Setelah Abraham sepakat, maka keturunannya itu akan tergenapi apa yang menjadi rancangan. Nah, bangsa Israel kan jauh jaraknya antara Abraham sama
bangsa Israel waktu mereka besar di Mesir. Nah, makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau mereka berhenti dan merenungkan, ini perjanjian loh. Anda ingat Musa menyiramkan darah perjanjian di depan bangsa dan berkata, inilah darah perjanjian yang dibuat Tuhan sesuai dengan firman. Jadi bangsa Israel harus mengerti betul tentang perjanjian. Mereka harus paham betul. Dan akhirnya dalam perjalanan berikutnya, ketika Musa turun dari atas Gunung Sinai dengan Torahnya, baru dilanjutkan tuh bagaimana hidup di dalam perjanjian. Namun sebelumnya, dari waktu mereka keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, itu persinggahan, waktu itu ya di padang gurun ya, belum ada penghitungan jelai. Sebab setelah mereka sampai di tanah Kanaan, baru itu mereka diminta untuk mengadakan penghitungan jelai. Nah, itulah yang dinamakan Syavuot, perayaan 7 minggu. Nah, sebelum itu belum ada Syavuot, tetapi mereka dibawa dari tempat persinggahan, dan setiap tempat persinggahan mereka harus merenungkan bahwa mereka bukan bangsa biasa. Mereka bangsa yang lahir dari perjanjian. Nah, itu menjadi contoh bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Kita pun juga demikian. Kita bukan ditebus biasa-biasa, tapi kita adalah satu bangsa yang ditebus juga dengan perjanjian. Maka dari itu kalau kita lihat dalam perkataan Paulus sesuai dengan Kolose 1 ayat 13 ini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau Bapak Ibu baca ini ayat begini saja, maka Bapak Ibu tidak mengerti waktu dipindahkan ke dalam kerajaan itu apa. Nah, ini ketika Paulus berkata Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, tidak dibiarkan loh. Ketika dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan kemana? Ke dalam kerajaan anaknya. Di-convey, ditransport, di-convey, dipindahkan ke wilayah kerajaan Yeshua. Kalau Paulus ngomong tentang kerajaan, berarti di dalamnya ada ketetapan yang harus diikuti. Nah, ini yang kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka mulai yang namanya belajar mengerti, memahami bagaimana tuntunan yang harus mereka ikuti. Pada waktu itu di padang gurun belum menghitung jelai di situ, tapi mana mereka kumpulkan. Sambil mereka mengumpulkan mana, mereka harus ada di tempat persinggahan. Dan akhirnya di waktu mereka sudah masuk ke tanah janji, baru penghitungan jelainya itu mulai semakin kelihatan tujuannya kemana. Nah, itu tuntunan loh yang ada pada bangsa Israel dari Tuhan sampai mereka masuk menerima Torah. Makanya di perayaan Syavuot itu perayaan mereka menerima Torah sebagai apa, saudara? Torah itu sebagai identitas mereka. Jadi mereka merayakan Torah itu di Syavuot, kemudian di Sukot juga mereka rayakan lagi Torah. Di Sukot itu Simchat Torahnya di situ, tapi di Syavuot mereka juga dengan Torahnya mereka bersuka cita. Karena itu sudah menjadi identitas. Dan bagaimana kita masuk dalam identitas ini? Itu kita harus belajar tentang perjanjian terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengerti tentang perjanjian, maka kita baru sebagian. Nah, itu yang sudah terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka tidak betul-betul mengerti. Sebelum sampai di Gunung Sinai pun sudah ada pemberontakan. Dan waktu mereka berjalan dari Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian, itu pembelajaran untuk mengerti tentang ketetapan Tuhan. Itu satu masa yang lumayan panjang. Jadi bagaimana kita bisa melihat bangsa Israel dipersiapkan Tuhan, sebab sudah ada nama Tuhan di situ. Maka benarlah yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 7, setiap orang yang ada namaku akan kubentuk dan kujadikan untuk kemuliaanku. Nah, bangsa Israel sedang dibentuk, sedang dijadikan supaya kemuliaan Tuhan itu datang atas mereka, sehingga kemuliaan Tuhan boleh tinggal. Jadi salah satu arti dari perayaan Sukot adalah Tuhan tinggal bersama dengan mereka. Tuhan tinggal. Jadi Adonai, Tuhan tabernakel, Mishkan, Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu di ujung di perayaan Sukot itu. Nah, bagaimana akhirnya Tuhan bisa tinggal dengan mereka? Mereka sudah melalui proses
pemahaman tentang perjanjian sampai mereka mengerti tentang tuntunan, ketetapan demi ketetapan. Dan kita tidak bisa bypass itu. Itu ketetapan yang diajarkan juga kepada kita. Dan inilah yang saya perhatikan, kenapa orang-orang Kristen sulit mengalami mujizat, sulit mengalami terobosan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak belajar dari apa yang sudah diterapkan atas bangsa Israel. Sehingga Paulus itu bisa berkata begini loh, apa yang terjadi dengan mereka itu adalah contoh dari bayangan yang ada di dalam Kristus. Contoh, sementara bayangannya adalah Kristus. Jadi berjalan di dalam proyek percontohan. Jadi ketika Paulus berkata bayangannya adalah Kristus, kita yang sekarang berjalan ya bersama-sama dengan Yeshua nggak bisa keluar dari seperti yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. So number one, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti betul tentang perjanjian di mana di dalamnya ada kesepakatan. Makanya tema tahun ini, tahun perjanjian, adalah Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji? Sekali lagi, berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji? Jadi ternyata perjanjian itu mengawali sebuah perjalanan. The beginning of our journey of life. Perjalanan dari hidup kita ya harus dimulai dari pemahaman tentang perjanjian. Maka Anda tahu dari apa yang saya katakan bahwa di bulan Paskah itu, bulan 12 itu harus disebut bulan permulaan dan bulan pertama. Dengan kata lain, bangsa Israel itu diminta waktu mereka keluar dari Mesir itu masuk di bulan yang kedua. Di bulan kedua, which is sekarang ini, di bulan Iyar, itu bulan perenungan yang dalam. Yaitu bagaimana Tuhan mau di bulan Iyar, bulan kedua, bangsa Israel merenungkan bulan pertama, apa yang sudah terjadi di bulan pertama. Nah sekarang kita juga demikian. Sebelum kita masuk ke perayaan berikutnya, perayaan Pentakosta atau perayaan Shavuot dalam bahasa Ibrani, kita juga antara Pesak dan Shavuot ya, antara perayaan Paskah dan perayaan Pentakosta, kita harus punya sikap untuk merenungkan dalam-dalam tentang perjanjian baru yang sudah dibuat. Dengan kita merenungkan dalam-dalam, masuk, bicarakan itu masuk, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Sebab Yeshua bilang, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Termasuk memerdekakan dari kutuk-kutuk yang kita tidak sadari. Baik kutuk dalam jiwa yang sering error jiwanya, atau kutuk dalam tubuh yang seringkali ada penyakit-penyakit bawaan dari atas, atau kelemahan-kelemahan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu hanya bisa hilang ketika kita punya perenungan yang sangat dalam tentang perjanjian. Bagaimana bangsa Israel diminta mereka merenungkan dalam-dalam di tempat-tempat persinggahan itu. Maka Tuhan pun mau supaya kita punya perenungan yang dalam tentang perjanjian baru. Dengan kita merenungkan dalam-dalam, maka itu akan menggoyang dasar-dasar yang salah. Karena ternyata saya perhatikan apa yang Alkitab katakan, manusia setelah dibangun di atas dasar yang salah. Dasar-dasar yang salah yang ternyata sudah tercemar. Setiap suku, kaum, dan bahasa punya adat, punya tradisi, punya kebiasaan. Dan ternyata setiap adat, kebiasaan, dan tradisi yang ada pada manusia, semuanya sudah tercemar. Karena Paulus berkata, semua orang telah berbuat dosa. Dan setiap manusia, suku, kaum, dan bahasa, dari setiap adat-adat yang dipercaya, yang dipegang kuat, udah pada tercemar semua. Jadi bagaimana melepaskan itu? 1 Petrus 1 berkata begini, Petrus bilang begini, kamu ini telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Jadi perjanjian baru Yeshua melepaskan kita sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaan yang kita warisi. Dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan dosa yang merupakan kutuk itu terlepas? Tidak ada cara lain selain pertama-tama kita merenungkan secara dalam tentang perjanjian darah. Kita harus renungkan, oh betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Dan aku bersyukur bahwa kejadianku dahsyat. Kalau
Kalau kita tidak punya perenungan yang seperti itu dalam, nanti sewaktu-waktu tabiat dosa itu akan muncul. Sewaktu-waktu itu akan muncul. Saya perhatikan bahwa manusia itu kan kecenderungannya jatuh dalam kesalahan. Nah, kalau kita tidak menjaganya dengan merenungkan Taurat Tuhan, pemazmur berkata begini, yang merenungkan siang dan malam. Hanya dengan demikian tabiat-tabiat dosa itu akan terkubur. Tapi kalau kita cuma sekali-kali, itu kecenderungan untuk jatuh dalam kesalahan, keeroran itu pasti. Nah, karena apa? Bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel? Dengan tempat persinggahan yang ada, supaya mereka terus sebelum Torah itu turun, mereka diminta punya perenungan yang dalam. Jadi mereka siap ketika Torah itu turun. Mereka harus siap. Di ujung sebelum Torah itu turun, masih ada pemberontakan di mana lembu emas itu dibangun. Dan Tuhan marah dengan mereka. Sehingga apa yang terjadi pada waktu Torah turun, Anda bisa baca. Tanah itu terbelah, saudara. Sebagian dari mereka tenggelam. Kalau kita lihat, aduh, Tuhan itu tidak main-main ya. Nggak main-main. Karena mereka itu sudah diminta untuk mempelajari perjanjian. Lalu waktu turun, kan Musa bilang, siapa yang mau ikut aku, siapa yang tidak. Akhirnya bumi terbelah, menelan orang-orang yang mau dengan lembu emasnya. Jadi tersaringlah mereka. Padahal Tuhan mengeluarkan mereka semuanya loh. Tuhan mengeluarkan mereka semuanya, tapi tersaring di tengah jalan. Tersaring di tengah jalan. Dan waktu itu Roh Kudus bilang, dia dari perjanjian baru yang dia sudah adakan, penebusan telah dilakukan oleh Yeshua untuk kita semua. Tapi dia tidak mau kalau tidak semua yang masuk. Dia menebus manusia karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu sudah disediakan. Tapi bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan yang Yeshua bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau dikatakan akulah jalan, memang hanya lewat Yeshua perjalanan itu dimulai. Karena Yeshua sudah menjadi perjanjian baru. Jadi bangsa Israel memulai perjalanan hidup mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, dimulai dengan perjanjian. Karena perjanjian adalah pintu kelepasan bagi mereka. Yeshua kan juga perjanjian baru, dia perjanjian baru. Dia juga sebagai pintu supaya kita keluar dari perbudakan. Dan perjalanan menuju restorasi itu tanah Kanaan, saya tangkap itu sebagai satu keadaan yang dipulihkan, restorasi. Namanya Promised Land, tanah janji, tanah yang dipulihkan. Tapi menuju ke tanah janji itu, Tuhan mau sikap kita karena ada free will. Yaitu sikap kita gimana? Kita harus bersyukur, merenungkan tentang perjanjian ini. Nah, waktu kita mulai merenungkan, kita mulai berjalan, dan kebenaran akan menjemput kita untuk mendidik kita hidup di dalam satu realita yang disebut realita kerajaan dari anaknya. Maka itu tidak ada ketetapan yang berubah kok. Karena apa? Ketetapan-ketetapan yang Tuhan ajar kepada bangsa Israel tetap ada. Nggak bisa diubah karena itu Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang buat, masa manusia bisa membatalkan? Nggak bisa. Karena ketetapan yang Tuhan buat itu panjang. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu kekal. Sama, kasihnya kekal, perkataannya juga kekal. Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Tuhan tidak pernah, oh salah, perkataannya salah. Ketika Tuhan melepaskan pernyataan, maka pernyataan itu panjang jadi sebuah perjalanan. Dan jadi waktu Yeshua bilang, akulah jalan itu, karena Yeshua itu apa yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi dia sebagai firman itu, sebagai perkataan itu berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran. Dan dia mau kita menempuhnya. Jadi waktu kita menempuh di dalam Yeshua, jangan lupa ini, waktu kita berjalan di dalam Yeshua, ada ketetapan-ketetapan. Dan ketetapan-ketetapan itu diperkenalkan kok kepada bangsa Israel. Dan tidak ada ketetapan baru bagi kita. Nggak ada ketetapan baru, nggak ada. Kita menerima kasih ya. Jadi bangsa Israel, Paulus harus menginjil kepada bangsa-bangsa lain, goyim ya,
memberitakan Injil itu dengan kasih sebagai pintunya. Karena bangsa Israel juga begitu. Kasih itu ada berjalan di depan, bukan oleh kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa perjanjian itu adalah manifestasi kasih, dan Tuhan mau bahwa bangsa Israel meresponi perjanjian kasih itu. Nah, di dalam Kristus juga demikian. Ketika Injil diberitakan, kekuatannya harus kasih. Tetapi arti kasih itu adalah covenant loh. Kasih tidak bisa terpisah dari covenant, karena the love of God, the love of Christ is the covenant. Perjanjian atau kasih Tuhan itu adalah perjanjian. Kasih itu adalah perjanjian, ya. Jadi orang yang mau hidup dalam kasih bukan orang bebas semaunya lalu jatuh dalam dosa. No, the love of God is the covenant. Ingat itu. Jadi kasih Tuhan itu adalah perjanjian yang harus kita ketahui. Kita diterima, kita diampuni oleh kasihnya. Tapi dalam kasih itu ada ketetapan, ada ketentuan, ada perjanjian yang harus kita kenal. Dan Tuhan memperkenalkan di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah janji, ada ketetapan-ketetapan yang harus mereka ikuti. Sekali lagi ya, sebelum Torah itu turun, mereka diminta untuk memahami perjanjian. Kita juga demikian. Kalau kita mau berjalan dalam ketetapan-ketetapan, perlu Anda ketahui ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel justru membuat bangsa Israel hidup dalam kelimpahan. So living in the abundant kind of life, itu hidup dalam kehidupan yang berkelimpahan tidak terjadi otomatis. Hidup dalam kelimpahan itu ada ketentuan-ketentuannya, ada persyaratan-persyaratannya. Ketika kita mengikuti dengan seksama, maka kelimpahan itu datang, ya. Kasih diberikan cuma-cuma karena begitu besar kasih. Tapi waktu kita menerima kasih itu, kita harus tahu di dalamnya ada ketentuan-ketentuan. Dan kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mengikuti ketetapan dengan benar, maka kebaikan Tuhan akan kita alami. Ini semuanya paralel, ini semuanya pasti, ya. Anda harus tangkap ini. Kenapa? Karena mungkin nanti Anda berpikir, oh, Pak Temi ini mengajarkan namanya teologi kelimpahan. Oh my God, kalau ada orang yang berkata teologi kelimpahan, kalau kita lihat ya, rancangan Tuhan atas manusia itu rancangan kelimpahan kok. Tapi ketika kita harus memahami tentang perjanjian, kalau kita tidak memahami perjanjian, tidak bisa hidup dalam kelimpahan. Karena perjanjian yang Tuhan adakan dengan bangsa Israel itu, darah yang ditaruh di atas ambang pintu itu dari sacrifice anak domba yang berumur setahun, mahal harganya. Perjanjian simbol perjanjian darah itu mahal harganya. Domba berumur setahun disimpan selama 14 hari, kemudian dipotong menjelang senja. Itu satu situasi yang bagi si domba itu, aduh. Jadi bangsa Israel diminta merenungkan arti perjanjian yang arti ada sacrifice di dalamnya. Nah, hidup kita kalau kita mau masuk dalam kelimpahan gak otomatis, my friend. Ada mungkin istilah-istilah pikul salib. Pikul salib maksudnya apa? Kita harus mengerti perjanjian itu mahal harganya. Jadi kelimpahan tidak turun secara otomatis, tapi kelimpahan itu datang setelah pertama-tama kita deal dengan diri kita, sampai kita betul-betul berjalan di dalam perjanjian. Nah, itu istilah yang harus dibenarkan menurut saya tentang pikul salib. Istilah yang harus dibenarkan bahwa diri kita, karena di dalam diri kita ada kemauan bebas yang sudah dicemarkan oleh dosa, maka kita harus mengerti bagaimana kita bersepakat dengan perjanjian Yeshua, perjanjian darah itu harus ada perenungan-perenungan yang dalam, dan itu mahal harganya. Ketika kita merenungkan itu mahal harga perjalanan itu, maka kita akan dibawa masuk kepada ketentuan-ketentuan justru yang membuat kita hidup berkelimpahan. Dan ternyata sebelum kita mengalami kelimpahan dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada itu, kita harus bisa menghargai perjanjian terlebih dahulu. Nah, inilah penanggalan-penanggalan dari tabiat dosa yang Paulus katakan itu yang harus kamu pikul, yang harus kamu matikan. Arti lain dari pikul salib apa sih? Matikan. Paulus juga ngomong, matikanlah itu manusia dosa itu, matikanlah. Itu maksudnya pikul salib. Bukan aku mau menderita. Bukan. Terjemahannya nggak benar. Terjemahannya pikul salib ini matikan tabiat dosa itu sampai habis. Dan memang tidak bisa terjadi dalam semalam. Orang
orang yang semakin lama memahami tentang perjanjian darah Yeshua, maka seluruh area dalam jiwanya yang ada pemberontakannya dan lain sebagainya itu harus dimatikan. Jadi apa? Sehingga kita menjadi satu. Paulus kan ngomong, untuk aku menjadi satu dalam kebangkitannya, aku harus menjadi satu dalam kematiannya. Itu artinya orang-orang yang merenungkan perjanjian, ya, menjadi satu dalam kematiannya. Itu yang Paulus katakan kamu harus pikul. Jadi harus ada, karena dosa itu masuk dalam seluruh tabiat kita. Jadi satu persatu dari produk dosa itu harus mati. Jadi kenapa? Kita harus merenungkan. Dan menurut saya, untuk saya, ketika saya merenungkan dan bagaimana caranya bersepakat dengan Dia mematikan manusia dosa, buat saya bukan seperti beban yang berat yang aku pikul. Justru ucapan syukur. Kenapa? Di balik perjanjian darah ada kasih yang tidak ternilai. Di dalam perjanjian darah ada kasih yang tidak ternilai. Anda paham gak? Tak ternilai gimana? Tak ternilai gue gimana? Ternilai. Di dalam perjanjian darah itu adalah kasih yang tidak it's hard to comprehend, susah untuk dipahami dan tidak bisa dinilai dengan mudah. Sangat mahal harganya. Itu yang Tuhan mau kita renungkan. Apa lagunya? Yang tak ternilai, yang dimiliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kagumi. Itu. Apakah kita sudah merenungkan dalam-dalam itu? The covenant of Yeshua, it is sulit untuk dimengerti dan tidak mungkin ternilai, tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Dan ketika kita mau bersepakat di dalam perjanjian itu untuk menanggalkan segala tabiat, itu bukan satu beban yang kita pikul. Itu satu kesukaan. Karena Paulus juga ngomong, bukan hanya aku mau ada dalam kebangkitannya, aku juga mau ada dalam kematiannya. Nah, ketika kita mulai memahami kedalaman perjanjian itu dan kita dibawa dalam ketentuan-ketentuan, maka hidup kita akan berkelimpahan. Ini rangkaian yang harus kita ketahui. Termasuk kategori apa? Persepuluhan. Karena persepuluhan itu adalah perintah yang tidak bisa dibatalkan. Mana ada orang bisa membatalkan perintah Tuhan? Rabi-rabi juga ngeri, berani membatalkan, berani berargumentasi dengan Tuhannya. Mereka mau bait suci ini dibangun supaya mereka bisa dengan segala hormat, segala respeknya bisa menjalankan ketetapan-ketetapan dan keteraturan Tuhan itu. Bukan berarti persepuluhan mereka batalkan. Salah kalau ada orang berkomentar bahwa persepuluhan tidak berlaku lagi. Persepuluhan itu adalah perintah. Persepuluhan itu adalah perintah setelah bangsa Israel memahami tentang perjanjian. Karena persepuluhan itu turun ketika Torah turun. Jadi itu sebuah pengakuan ya akan identitas yang Tuhan beri. Satu pengakuan atas kebenaran yang diberikan. Jadi kita nggak boleh salah menerjemahkan itu, tapi kita harus betul-betul mengerti. Ketika kita mengerti tentang perjanjian, maka ketentuan-ketentuan yang ada kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi sungguh sayang, ada orang-orang yang berkata persepuluhan itu tidak berlaku lagi. Siapa bilang? Kamu bisa membatalkan perintah Tuhan. Ketika seseorang berani membatalkan perintah Tuhan, dia tidak mengerti bahwa ketentuan-ketentuan yang Tuhan beri masuk di dalam perjanjiannya. Makanya Yeshua bilang apa? Semua ketetapan itu, Taurat itu ada di dalam aku. Jadi ketika kita tinggal di dalam Dia, nggak boleh lupa tentang ketetapannya. Nggak boleh dong. Ketika kita menerima Yeshua, waktu kita masuk dalam Yeshua, kita lihat di dalam hati Dia ada ketetapan-ketetapan yang dimana Paulus katakan itu hukum-hukum sekarang akan ditulis dalam hatimu. Kalau hukum-hukum ditulis dalam hati, nah waktu kita masuk menerima Yeshua, maka Roh Kudus akan menulis setiap ketetapan itu dalam hidup kita. Dan ketika kita mendalami ketetapan-ketetapan itu, di mana Roh Kudus akan menyingkapkan, itu akan membawa kita kepada satu hidup dan hidup kelimpahan. Nah itu dia. Nah,
Kalau kita berbicara tentang ketetapan ini, karena hari ini juga adalah hari di mana saya akan berdoa buat persembahan persepuluhan yang sudah masuk ya, sudah masuk di dalam ini saya ya, sudah masuk. Saya harus ingatkan ini nama-nama baru banyak yang saya lihat. Saya harus jelaskan bagaimana ketetapan ini, karena kalau Anda lihat ya, dari apa yang Tuhan sampaikan, satu-satunya ini saya mau sampaikan kepada satu-satunya pernyataan atau ketetapan yang dimana dia berkata, ujilah aku, ini dalam ketetapan soal persepuluhan. Ini dia ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku. Satu-satunya pernyataan ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel tentang dia bisa diuji, cuma ini. Kalau ini ditiadakan, saya mau katakan betapa bodohnya orang yang meniadakan. Karena ini satu-satunya ayat yang dimana dikatakan, kau boleh menguji aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Lagi-lagi kita temu kata-kata berkelimpahan. Coba saya tebalin ini, saya tebalin supaya Anda tahu bahwa apa yang ada di dalam ketetapan Tuhan itu adalah hukum kelimpahan. Itu adalah hukum kelimpahan yang perlu kita pahami. Saya sudah tebalin fontnya. Lihat, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan kita justru mau kita berkelimpahan kok. Siapa bilang kelimpahan itu bukan kehendak Tuhan? Karena pengertian yang comot sana comot sini tidak mengerti. Jadi ketika berbicara tentang Paulus ngomong tentang penderitaan Kristus, bukan berarti kita hidup susah. Jadi ketika Paulus berbicara tentang menderita bersama Kristus, bukan berarti kita hidup pas-pasan miskin, bukan. Tapi menderita itu artinya kita menghargai perjanjian darah masuk dalam hidup kita, supaya ketetapan tentang kelimpahan itu bisa masuk. Dan ini Alkitabiah. Ini bukan perkataan saya, ini Tuhan yang bilang. Dan ini tentang kelimpahan ini ada di dalam topik persepuluhan. Jadi Bapak Ibu, ini udah ketentuan. Nah, kenapa orang bisa berkata bahwa tidak perlu? Karena mereka tidak mengerti the whole picture. The whole picture. Persepuluhan bukan cuma keimamatan, ini ketetapan buat seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Jadi di dalam Kristus, kita masuk dalam Kristus, di mana ketentuan-ketentuan itu ada di dalam Dia, termasuk ini. Tidak ada orang yang tidak mau hidup berkelimpahan. Everybody semua. Tapi Tuhan punya cara. Kamu tidak bisa menerima kelimpahan begitu saja. Kalau kamu tidak mengerti perjanjian, korban yang terbesar, kamu tidak mau masuk di dalamnya, dengan meninggalkan semua tabiat-tabiat yang mungkin masih ada dalam hidupmu, kebiasaan-kebiasaan pengaruh dosa, bagaimana Tuhan bisa memberkati kamu? Nah, yang begini-begini mungkin belum dijelaskan secara khusus. Kalau Anda belum pernah mendapatkan hal ini, mari pahami bahwa Tuhan mau kok kita diberkati, tapi kita harus mengerti tuntunannya seperti apa. Nah, saya mau katakan nanti ketika saya berdoa buat nama-nama yang ada, yang sudah, yang memberikan ini, ataupun mungkin pada hari ini ketika Anda mendengar, langsung Anda memberikan persepuluhan Anda, karena kami baru di minggu kedua ya, bukan di minggu pertama, di minggu kedua baru saya doakan ini, karena saya tahu bahwa agenda Tuhan itu untuk kita di akhir zaman. Tidak pernah kebaikan Tuhan berkurang, tidak pernah kekuatan dari firman tentang kehidupan, kebaikan, kelimpahan itu berkurang. Tapi kan harus ada prosedurnya, harus ada ketetapan. Jadi ketika kita mengikuti saja, kita akan lihat kutuk terlepas ketika kita bersepakat di dalam perjanjiannya. Lalu kita memperkatakan hidup kita, tidak lagi kita bisa berpikir seperti dulu yang selalu merasa aduh aku. Enggak. Ketika kita merenungkan perjanjian Tuhan, mindset kan berubah, sikap kan berubah, perkataan kita berubah. Saya ada melayani di Surabaya ya, minggu lalu. Nah, saya ngomong kepada orang-orang yang hadir di Surabaya dan persekutuan yang adalah orang-orang sederhana. Saya ngomong begini, ketika kamu mengerti tentang Tuhan, nama Tuhan dan perjanjian Tuhan, kamu tidak boleh lagi mengatakan begini, Pak, saya orang susah, saya orang gak punya,
saya orang lemah. Tidak boleh, karena itu pernyataan orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal akan Tuhan. Jadi harus positif, saya bilang. Ucapan kita bukan dusta, tapi kita harus berkata, aku orang yang dibenarkan. Aku sedang dibawa masuk kepada jalan kebenaran dan hidup. Di dalam jalan kebenaran hidup, Tuhan tidak memberikan aku terjatuh, tergeletak, berkekurangan, tapi aku diajarkan supaya kebaikan Tuhan aku alami. Jadi saya ngomong begitu. Tapi seringkali kan orang tidak sadar, ngomongnya aku gak mampu, aku gak bisa, aku orang susah, aku orang gagal. Itu statement yang setan bisikan menjadi identitas yang palsu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kalau Anda juga memahami, lalu Anda memberikan persepuluhan, jangan lupa kalau Anda memberikan persepuluhan, tulis nama Anda ya. Ketika Anda transfer, tulis keterangannya dari misalnya Johnny Agus. Karena tugas saya setelah ini, saya harus mendoakan Anda supaya ini ketika dikatakan ujilah aku, ini harus tergenapi. Bagian saya memberikan penjelasan tentang ketetapan, dan sebelum ketetapan ada, perjanjian harus ditangkap. Kemudian saya harus berdoa supaya apa yang dikatakan di dalam ketetapan persepuluhan itu terjadi atas kehidupan kita semua, sehingga benar, kelimpahan itu harus dimulai. Menurut saya belum terlambat Bapak Ibu. Kenapa? Kita ada juga, menurut apa yang dikatakan, kita ada di dalam tahun perjanjian. Dan di tahun perjanjian ini, di dalam tahun perjanjian ini, Tuhan mau betul-betul kita menangkap dan mengerti, supaya kita menjadi kesaksian. Saya harus deklarasi ini kepada Anda. Di tahun perjanjian ini, this is the beginning of your journey in His goodness. Ini adalah awal perjalanan hidupmu di dalam kebaikannya. Gimana? Number one, pahami betul-betul tentang perjanjian. Pahami, supaya kita masuk dalam perjanjian. Waktu kita bersepakat, maka kita menanggalkan semua tabiat dosa. Renungkan, punya perenungan yang terus menerus, sehingga tabiat dosa copot dari kita, dan kita mulai masuk di dalam ketetapan-ketetapan. Maka apa yang Tuhan katakan, kehidupan, keberhasilan, kebaikan akan datang kepadamu. Sebab ini yang Dia mau. Di akhir zaman kita menjadi saksi bahwa penebusannya besar, perjanjiannya dahsyat. Nama Tuhan yang ada pada kita itu nama yang sungguh-sungguh diberikan oleh karena perjanjiannya, sehingga kita menjadi saksi dari perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Jadi teman saya pada waktu dia menulis lagu Nyatakanlah Lagi, saya selalu menyanyi, Tuhan nyatakan lagi oleh karena perjanjian yang Kau adakan. Bukan perjanjian dengan bangsa Israel, tapi perjanjian sekarang dalam Yeshua. Lagunya gini, kami telah mendengar perbuatanmu nyata di masa lalu. Kami telah mendengar kemajuranmu ya Tuhan, nyatakanlah lagi. Haleluya. Seperti dahulu. Oh haleluya. Perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi. Oh, di antara kami, oleh karena perjanjian baru Tuhan, ini doaku. Oh, nyatakanlah sekarang. Haleluya. Mari sama-sama kita renungkan baik-baik supaya apa? Tuhan segera menggenapi. Karena saya tangkap di dalam roh saya, Tuhan tidak pernah menunda, justru akan ada percepatan. Dan doa saya ketika Anda mengikuti acara ini, Tuhan mau buat percepatan dalam hidupmu, supaya apa yang menjadi bagianmu dan bagianku tidak terlupakan, tergenapi mulai di tahun perjanjian ini. Oh haleluya. Mari
angkat hatimu, buka hatimu. Saya mau mendoakan buat persembahan persepuluhan yang Anda berikan melalui wadah ini, dan saya harus berdoa ini supaya berkat Tuhan dilepaskan. Oh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zocher habrit v'ne'eman bivrito v'kayam b'ma'amaro. Pujilah Engkau Tuhan pencipta kami yang berkuasa, yang berdaulat atas alam semesta. Engkau benar di dalam perkataanmu, dan Engkau mengingat kami dengan perjanjianmu sebagai ciptaanmu. Oh, Baruch atah Adonai melech Eloheinu melech haolam asher kireshanu b'mitzvotav v'tzifanu al hamaser v'tzedakah. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menguduskan kami dengan perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk persembahan persepuluhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Karena itu oh Aba, ani setifata et schalonot hashamayim ushfo et berchotecha besheva beshem Adon Yeshua Mashiach. Ku berdoa Bapa, kiranya Kau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu secara berkelimpahan di dalam nama di atas segala nama Yeshua Mashiach. Bapak, inilah Tuhan persepuluhan persembahan yang telah diberikan, atau mungkin yang hadir pagi hari ini juga memberikan persepuluhan itu. Aku berdoa berkati mereka sesuai Malaki 3:10. Engkau berkata, ujilah aku. Dan ini Tuhan Yesus, ini Yeshua Mashiach, mereka memberikan persembahan ini. Diberkatilah hidup mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Seperti yang Kau katakan, ujilah aku, sehingga tingkap-tingkap langit dibukakan dan mereka betul-betul mengalami kelimpahan, kelimpahan dan kelimpahan. Aku perkatakan kelimpahan dan kelimpahan datanglah atas hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Aba, terima kasih Yeshua buat waktu ini. Biar berkat shalom ini turun atas mereka. Terima kasih Aba, angkat hatimu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kita shalom. Haleluya. Yevarekecha Adonai ve'yismerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Yevarekecha Adonai yismerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Amin, amin. 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 Berkatilah kehidupan kami, berkat turun atas kita semua. Shalom Tuhan menaungi kami. Perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan yang dituntun oleh Dia. Di dalam nama di atas segala nama, Yeshua Mashiach, Melech Haolam. Haleluya. Amin, amin dan amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Amin. Ya, demikianlah Sunday Word of Life kita di hari ini 10 Mei 2026 atau di tanggal 23 IAR 5786. Apa yang sudah dibagikan tadi oleh Bapak Timothy Parengkuan biar kita renungkan kembali. Anda dapat memutar ulang acara di hari ini dan juga dapat meneruskannya kembali kepada teman-teman sahabat Anda semua, supaya kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang makna Pesah atau perjanjian darah yang ada di dalamnya, agar perjalanan kita semakin mantap di depan ya. Karena menjelang Syavuot juga kita perlu terlebih dahulu juga memahami tentang Pesah ini. Ini sangat penting karena ini menyangkut fondasi
kehidupan iman percaya kita. Dan disitulah kita dibangun menjadi apa yang seperti Tuhan mau dan masuk ke dalam rancangan yang sempurna. Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang sudah diberkati dengan apa yang sudah dibagikan, silakan Anda dapat meresponnya dengan memberikan taburan di rekening berikut ini. Dan bagi Anda yang belum atau ingin mengembalikan persepuluhan Anda oleh karena Anda merasa bahwa wadah ini menjadi berkat bagi kehidupan Anda untuk Anda semakin bertumbuh, mengerti apa yang menjadi musim-musimnya, rancangan Tuhan di dalam musim-musimnya bagi kehidupan Anda, dan Anda masuk ke dalam identitasnya yang sempurna itu, Anda menjadikan tempat ini sebagai rumah Anda untuk semakin bertumbuh. Anda dapat mengembalikan persepuluhan Anda di dalam rekening yang satu ini, ya. Tentunya dengan memberikan keterangan, tadi sudah disampaikan, jangan lupa untuk memberikan keterangannya persepuluhan atas nama siapa, begitu. Adapun ada beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan dalam 1 minggu ke depan. Seperti biasa, setiap Senin, Rabu, dan Kamis ada renungan pagi yang kita namakan Weekly Fav, jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat mengikutinya hanya di Facebook dari Bapak Timothy Parengkuan, yaitu Facebook Tim Zidkiel, ataupun juga di TikTok Restoration Community. Dan di hari Kamis nanti, pas bertepatan dengan hari kenaikan di Ascension Day, hari kenaikan Yeshua, Anda dapat bergabung. Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Anda dapat bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Prophetic Gathering dengan tema di Ascension Day jam 18.30 di GB Wow, Aksa Tower lantai 20. Aksa Tower itu sebelah dari Kuningan City Mall, ya. Anda dapat datang ke sana, silakan Anda datang saja, dan nanti Anda ketika ada di bawah, Anda langsung bertemu dengan security, bilang saja bahwa Anda mau ke GB Wow atau ke lantai 20. Nanti akan dibuka aksesnya. Ya, jam 18.30 mari datang bersama-sama dengan kami di dalam acara Prophetic Gathering ini. Ya. Dan nanti juga di hari Kamis minggu depan maupun juga di hari Sabtu minggu depannya lagi, kita akan mengadakan Shavuot. Bapak Ibu teman-teman semua, nanti kita akan infokan lebih lanjut tentang hal ini. Tetapi yang mungkin bisa saya sampaikan, di hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan mengadakan seminarnya, dan nanti di tanggal 23 Mei itu di hari Sabtu sore kita akan mengadakan perayaannya, Shavuot Celebration. Adapun untuk acara masih dalam satu rangkaian minggu depan ini, di hari Minggu seperti biasa kita juga tetap ada Sunday Word of Life, ya, sama seperti sekarang jam 10 pagi. Dan bagi Anda yang belum terhubung dengan kami, silakan terhubung dengan semua kanal sosial media kami. Ini dia. Anda bisa pilih salah satu atau semuanya, silakan saja, supaya Anda dapat menerima notifikasi ataupun juga info dari semua kegiatan-kegiatan kami, baik online maupun onsite. Atau kalau Anda yang mau menghubungi kami secara langsung, silakan di nomor 0812 1214 9255, nomor WhatsApp dan Telegram. Anda juga bisa menitipkan pokok doa yang bisa kami doakan di sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali di dalam Sunday Word of Life berikutnya. Happy Sunday.